Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia, jurusan Tadris IPS kelas 1B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di UIN Suska Riau. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang landasan psikologi pendidikan dengan mata kuliah Landasan Pendidikan IPS sebagai dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Sebelum kita mengetahui apa itu landasan psikologi pendidikan, kita harus mengetahui apa itu psikologi dan apa itu pendidikan. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa atau tingkah laku manusia, baik sebagai individu maupun kelompok, serta pengaruh yang muncul akibat hubungan individu tersebut dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan pendidikan ialah usaha untuk mendewasakan dan memandirikan manusia melalui kegiatan yang terencana dan didasari melalui kegiatan belajar dan pembelajaran yang melibatkan pendidik dan peserta didik. Jadi dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan ialah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari tentang penerapan teori psikologi dalam dunia pendidikan terhadap siswa sebagai peserta didik dan guru sebagai pendidik serta hubungan keduanya dengan lingkungan dalam proses belajar mengajar. Psikologi pendidikan mempunyai kegunaan. Yang pertama, memberikan pengajaran dan pelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan perkembangan jiwa mereka. Yang kedua, mengenal dan memahami keberadaan setiap peserta didik secara utuh, baik secara individual maupun kelompok. Yang ketiga, memperlakukan peserta didik sesuai dengan keadaan jiwa yang dialaminya. Keempat, membantu peserta didik dalam mengatasi masalah pribadi yang dihadapi dan mewujudkan tindakan psikologi yang tepat dalam belajar mengajar. Psikologi pendidikan juga memiliki bentuk yang terbagi menjadi 3. Pertama, psikologi perkembangan, yaitu dari masa bayi 0 sampai 2 tahun, sebagian besar merupakan perkembangan fisik. Masa anak dari 2 sampai 12 tahun yang dinyatakan perkembangannya baru seperti hidup manusia primitif. Yang ketiga, masa pubertas dari 12 sampai 15 tahun ditandai dengan perkembangan pikiran dan kemauan untuk berpetualang. Yang terakhir, masa adolesen yaitu dari 15 tahun sampai 25 tahun. Pertumbuhan seksual menonjol, sosial, kata hati, dan moral. Remaja ini sudah mulai belajar berbudaya. Kedua, psikologi belajar. Psikologi belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman, bukan hasil perkembangan, pengaruh obat atau kecelakaan, dan bisa melaksanakannya pada pengetahuan lain, serta mampu mengkomunikasikannya kepada orang lain. Yang ketiga, psikologi sosial. Psikologi sosial adalah psikologi yang mempelajari psikologi seseorang di masyarakat, yang mengkombinasikan ciri-ciri psikologi dengan ilmu sosial untuk mempelajari pengaruh masyarakat terhadap individu dan antar individu. Guna calon guru mempelajari ilmu psikologi pendidikan ialah untuk mempelajari situasi dalam proses pembelajaran dan untuk penerapan prinsip-prinsip belajar mengajar. Sekian dan terima kasih penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.